Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Light Shop. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai di sebuah halte bus pada malam hari. Seorang penumpang pria bernama Hyun Min turun keluar dari bus dan melihat seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang dan membawa koper besar sedang menunggu sendirian di halte bus itu. Hyun Min lalu menawarkan bantuan. Wanita itu menyebutkan kalau dirinya kehilangan ponselnya. Hyun Min kemudian berniat meminjamkan ponselnya kepada wanita itu. Tapi percakapan berubah menjadi canggung karena wanita itu menanyakan apakah Hyun Min mengenalnya. Hyun Min tentu bingung dengan pertanyaannya, dan pergi begitu aja meninggalkan wanita itu. Keesokan harinya di tengah hujan, Hyun Min kembali melihat wanita tersebut, berpenampilan sama seperti kemarin. Hyun Min menudungi wanita itu, dan bertanya kenapa wanita itu kok duduk sendirian begitu aja di tengah hujan lebat. Wanita itu kembali bertanya, apakah Hyun Min mengenalnya? Hyun Min lalu menjawab, ya kenal lah, kemarin kan kita juga bertemu dan sempat berbicara. Wanita itu lalu berkata, kalau sekarang hujan dan dia kedinginan. Wanita itu mendesak agar Hyun Min memperbolehkannya mendatangi rumah Hyun Min. Walaupun ragu, Hyun Min tetap mengajak wanita itu ke rumahnya. Wanita itu pun masuk ke dalam rumah Hyun Min berserta dengan kopernya. Adegan lalu beralih ke rumah sakit. Di bangsal ICU, seorang perawat bernama Yongji berkata kepada rekannya agar mereka beristirahat. Namun tidak beberapa lama kemudian, salah satu pasien mengalami keadaan darurat. Rekan-rekan Yongji pun turut membantu Yongji. Untungnya, keadaan cepat membaik. Kita lalu beralih ke toko lampu milik Wonyong. Seorang pelanggan mendatangi toko lampu Wonyong dan membeli lampu neon. Pelanggan itu menanyakan apakah toko lampu Wonyong hanya buka pada malam hari. Wonyong pun membenarkannya. Setelah itu, Byung-jin mendatangi toko lampu Wonyong. Dia mengoceh karena kamarnya terasa dingin banget, padahal sudah menyalakan pemanas. Saat Byung-jin hendak menyentuh salah satu lampu di toko itu, Wonyong memperingatkannya agar nggak menyentuh apapun di toko lampu tersebut. Kemudian kita beralih ke sebuah kelas malam. Para murid sedang belajar mandiri. Di sana, seorang siswi menceritakan kisah-kisah horor di sekolah mereka kepada teman-temannya. Konon, di setiap kelas tuh pasti ada aja kursi kosong, yaitu diisi oleh para hantu gitu katanya. Setelah pulang sekolah, siswi itu pun menceritakan tentang gang yang sedang mereka lewati. Konon, pada malam hari, seseorang selalu berjalan di gang itu sembari bernyanyi. Ketiga siswi itu pun ketakutan dan berlari pergi, meninggalkan Hyunju sendirian. Hyunju lalu berjalan masuk ke dalam gang tersebut. Karena cerita temannya tadi, Hyunju menggunakan kamera flashnya untuk menerangi jalan. Hyunju lalu mendatangi toko lampu Wonyong. Hyunju mengungkapkan kalau dia seneng banget ada toko lampu Wonyong karena terang banget. Secara gang yang Hyunju lewati itu gelap banget. Hal ini tentu membuat Hyunju takut kalau ada hantu. Hyunju menambahkan, kalau tadi sepertinya dia melihat satu di antaranya. Tapi Hyunju juga nggak yakin karena gang terlalu gelap. Mendengar cerita Hyunju, Wonyong menjelaskan konsep tentang orang asing yang maksudnya adalah hantu. Bagaimana hanya beberapa orang aja yang dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Pembicaraan berubah jadi tegang ketika Wonyong memperingatkan Hyunju untuk hati-hati dengan orang asing. Hyunju harus pura-pura nggak melihat saat bertemu dengan orang asing. Jika Hyunju terlanjur melihatnya, maka berpura-puralah tidak menyadari ada yang aneh. Saat Hyunju hendak pulang, Wonyong memberikannya senter untuk menerangi jalan Hyunju. Kembali ke Hyun Min. Setelah wanita itu masuk ke dalam rumahnya, Hyun Min memberikannya handuk. Namun suasana berubah menjadi mencekam. Ketika Hyun Min menyadari kalau sidik jari dari kelima jari wanita itu udah nggak ada. Hyun Min mulai ketakutan. Apalagi saat wanita itu menjatuhkan kopernya dan membukanya. Wanita itu mengeluarkan seperangkat benda-benda tajam dari dalam kopernya. Sementara itu di toko lampu, kita melihat Wonyong berubah menjadi tua dong. Kembali ke Hyunju, dia pulang ke rumahnya dan berpapasan dengan wanita itu yang sedang membawa kopernya keluar dari rumah Hyun Min. Hyunju menyapa wanita itu dan masuk ke dalam rumahnya. Sementara wanita itu terdiam lalu melihat ke arah Hyunju. Dari dalam koper wanita itu terlihat ada darah yang menetes. Adegan berpindah kepada seorang wanita bernama Sunhae. Sunhae sedang melihat-lihat sebuah rumah dan tertarik untuk pindah ke rumah itu. Namun penyewa mengatakan kalau ada satu kamar yang perlu diperbaiki, sehingga dia mengunci kamar tersebut. Meskipun Sunhae nggak terlalu senang dengan keadaan tersebut, dia akhirnya menerima juga, karena deposit untuk rumah itu murah. Malam pun tiba, ketika Sunhae sedang membaca buku, tiba-tiba lampu mati. Sunhae tidak ketakutan, dia mencoba memeriksa saklar lampu, dan memaklumi keadaan. Dengan berpikir ini terjadi karena rumah yang disewanya memang sebuah rumah tua. Kembali ke rumah sakit, dokter pun mendatangi ICU dan memeriksa para pasien. Suster kepala menyarankan agar dokter menemui wali para pasien ICU yang sudah menunggu di luar ruang ICU. Dokter pun menemui para wali pasien.
dan berkata kalau rumah sakit sudah berusaha sebaik mungkin. Dan sekarang hanya menunggu tekad dari pasiennya sendiri aja untuk sembuh. Salah satu Ajuma nggak terima dengan pernyataan dokter itu dan mulai menangis. Keesokan malamnya di rumah Sunhee, lampu rumahnya pun kembali padam. Tapi Sunhee bingung karena kamar yang awalnya terkunci malahan terlihat bersinar. Dan bahkan tidak terkunci. Sunhee lalu masuk ke dalam kamar itu. Ternyata kamar itu kosong dan hanya ada satu lampu yang menyala dengan terang. Sunhee mematikan lampu tersebut dan melihat seorang siswa bernama Jiwoong sedang berjalan di gang gelap depan rumah Sunhee. Sunhee mencoba untuk menanyakan kepada Jiwoong, kenapa Jiwoong bernyanyi setiap kali melewati gang tersebut. Tapi Jiwoong malahan ketakutan dan ngiblit lari. Hal ini tentu membuat Sunhee bingung. Sementara itu, Hyunju dalam perjalanan ke rumah dari sekolah. Dia harus melewati gang gelap itu lagi untuk ke toko lampu untuk membelikan pesanan ibunya. Dengan menggunakan senter dari Wonyoung, Hyunju memberanikan diri memasuki gang tersebut. Di tengah jalan, Hyunju bertemu dengan wanita, memakai heels berwarna merah dan berambut panjang. Hyunju memayungi wanita tersebut karena wanita itu tidak memakai payung saat hujan. Namun tiba-tiba, wanita itu berubah menjadi sangat tinggi dengan tampang yang seram. Hyunju tentu terkejut dan sangat ketakutan. Dia berteriak dan terus berlari. Wonyoung mendengar teriakan Hyunju bergegas keluar dari toko lampunya dan bertemu dengan Hyunju. Hyunju dengan ketakutan menunjukkan si wanita raksasa kepada Wonyoung. Melihat itu, Wonyoung langsung menyuruh Hyunju pulang ke rumahnya. Setelah Hyunju pergi dari sana, Wonyoung membuka kacamata hitamnya yang membuat wanita raksasa itu membalikkan badannya dan berubah kembali ke wujud awal. Di kelas, Utum ditinggal sendirian sama teman-temannya saat tadi dia tidur di mejanya. Sekarang, Utum yang sudah terbangun dan bersiap untuk pulang, namun tiba-tiba dia melihat ada seorang siswi duduk di bangku yang kosong. Jiwoong lalu bertemu dengan wanita di awal episode yang bernama Jiyoung. Jiwoong kemudian memayungi Jiyoung dan karena ketakutan, Jiwoong meminta tolong kepada Jiyoung untuk menemani Jiwoong ke toko lampu. Jiyoung pun setuju. Sedangkan Sunhee dalam keadaan rumahnya yang masih mati lampu, dia malahan mandi keramas dong. Setelah selesai mandi, dia melihat kok banyak banget rambut di saluran pembuangan air. Ketakutanlah Sunhee, karena rambut Sunhee itu kan pendek, nggak mungkin rontok segitunya. Sunhee lalu menyalakan senter dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, lampu di kamar yang dikunci nyala sendiri lagi. Di luar rumah Sunhee, ada Jiwoong dan Jiyoung yang sedang berjalan menuju ke toko lampu. Di sana, Jiwoong menceritakan ke Jiyoung, kalau gang di daerah ini tuh selalu gelap. Tapi sekarang di rumah itu yang adalah rumah Sunhee menyala lampu. Jiwoong berpikir ada yang pindah. Jiwoong menambahkan, kalau tadi dia melihat Sunhee. Tapi Jiwoong juga melihat ada hantu berambut panjang berdiri tepat di belakang Sunhee. Makanya Jiwoong tadi lari ngibrit. Di dalam rumah, Sunhee akhirnya menyadari nih, kalau rumah yang dia tinggali berhantu. Di sisi lain, Jiyoung malah ingin masuk ke dalam rumah Sunhee. Jiwoong yang mendengarnya langsung menarik Jiyoung dan mengajaknya untuk pergi. Tapi Jiwoong terkejut karena melihat jari-jari Jiyoung. Namun ternyata kaki Jiwoong bengkok gitu. Jiwoong kebingungan melihat kakinya yang bengkok, dan mulai ketakutan dan mencoba untuk pergi dari sana. Jiyoung memperingatkan kalau mereka tidak akan bisa keluar dari gang itu. Setelah mengetahui kalau rumah ini tinggalinya berhantu, Sunhee berusaha sekuat mungkin untuk kabur dari rumah tersebut. Dia bahkan mengambil palu untuk memecahkan pintu kaca rumahnya, karena pintu rumahnya nggak bisa dibuka sama sekali. Begitu juga dengan Jiwoong. Dia berlari demikian rupa untuk keluar dari gang itu, tapi dia tetap kembali ke titik yang sama. Baik Sunhee dan Jiwoong sama-sama tidak bisa pergi dari tempat itu. Sedangkan Jiyoung akhirnya sampai di toko lampu, sambil membawa kopernya itu. Jiyoung kemudian melihat-lihat toko lampu tersebut. Wonyoung yang melihat Jiyoung kemudian bertanya, apa yang bisa Wonyoung bantu? Adegan lalu berpindah kepada seorang pria yang memakai jas hujan, memasuki toko lampu dan berkata kalau dia ingin menanyakan sesuatu. Pria itu mengaku dia dari kepolisian. Dia adalah detektif Sung-sik. Kali ini kita melihat seorang wanita di dalam rumahnya. Dia mendengar ketukan pintu dan mulai ketakutan, bahkan melempar barang-barang dan menjerit-jerit. Gak beberapa lama kemudian, wanita itu membuka pintu rumahnya. Wanita itu melihat seperti ada kebakaran dan tiba-tiba ada sebuah bayangan yang membuat wanita itu terlempar keluar jendela rumahnya. Wanita itu pun tewas. Dan tepat di jendela rumahnya, tampak sesosok bayangan hitam. Adegan kemudian berubah ke kesunyian malam di stasiun bus, di mana detektif Sung-sik meminta kerjasama seorang supir bus untuk menangkap seseorang di dalam bus tersebut. Ketika semua penumpang diminta turun dari bus, seorang pria yang tampak ketakutan tetap bersembunyi di dalam bus itu. Sung-sik lalu menyebutkan kalau baru-baru ini seorang wanita tewas di apartemennya karena sesak napas. Dan juga terjadi kebakaran di apartemen itu. Sung-sik mengklaim kalau pria itulah si pelaku.
Tapi si pria itu tidak menjawab dan malahan tampak ketakutan. Ternyata si pria melihat sesosok wanita di dalam bus itu. Akhirnya, seluruh tim polisi datang dan mereka berhasil menangkap pria tersebut. Keesokan paginya di kantor polisi, rekan Sungsik bertanya, apakah kasus kebakaran di sebuah villa sudah selesai? Sungsik mengatakan, kalau pria ditangkapnya semalam di stasiun bus sudah mengakui semuanya. Pria itu menguntit si wanita dan karena wanita itu menolak, pria tersebut malahan membakar rumah wanita itu. Malam harinya, Sungsik mendatangi TKP tempat seorang pria lansia meninggal. Laporan menyatakan kalau pria itu meninggal karena stroke, tapi Sungsik dan timnya tetap ditugaskan untuk menyelidiki TKP. Detektif lain mengatakan kalau pria lansia ini tinggal sendirian. Istrinya sudah meninggal dan semua anak-anaknya tinggal di luar negeri. Sungsik lalu memeriksa ponsel pria lansia itu. Di ponsel itu ditemukan kalau sebelum meninggal, pria lansia menelepon anak dan cucunya. Sungsik jadi curiga. Harusnya kan meninggal karena stroke itu tiba-tiba. Tapi kok pria lansia ini seperti sudah siap untuk meninggal gitu. Sampai udah teleponin cucu dan anaknya. Sungsik berpikir kalau kematian mendadak pria lansia ini masih meninggalkan teka-teki. Keesokan harinya di kantor polisi, Junior Sungsik mengatakan kalau atasan mereka tidak menyarankan si pria lansia diotopsi. Karena kondisi dan rekam medis pria lansia sudah jelas. Pihak keluarga pria lansia juga nggak setuju pria lansia diotopsi. Jasad pria lansia juga sudah diberikan kepada keluarganya. Jadi kasus kematian pria lansia harus ditutup. Tapi sepertinya Sungsik masih curiga tentang kematian pria lansia itu. Jadi dia mulai mengunjungi beberapa restoran yang menjual jajangmyeon di sekitaran rumah pria lansia. Karena Sungsik menyadari dari TKP kemarin kalau pria lansia makan jajangmyeon sebelum meninggal. Sungsik mencari lebih dari 5 restoran jajangmyeon hari itu. Dan pada malam hari, Sungsik mengunjungi satu restoran jajangmyeon lagi. Di sana, Sungsik memesan 1 jajangmyeon dan memperhatikan barang-barang di restoran tersebut yang tersusun sangat rapi. Sungsik lalu bertanya, bagaimana pelanggan memesan jajangmyeon dari restoran ini? Restoran ini bahkan nggak ada di aplikasi. Sang pemilik restoran mengungkapkan kalau para pelanggan mencari cara mereka sendiri untuk memesan makanan. Sungsik lalu berkata, tapi pesanan makanan si pria lansia diantar tanpa pria lansia itu membuat pesanan. Terus restoran ini jauh loh dari rumah si pria lansia. Si pemilik restoran menjawab, iya bener jauh, jajangmyeonnya aja jadi lembek nanti. Mendengar jawaban si pemilik restoran, Sungsik berkata, saya nggak bilang makanan yang tadi saya bicarakan itu jajangmyeon loh. Sungsik menambahkan, saya sih masih curiga banget sama kematian pria lansia. Karena sepertinya kematiannya tidak wajar untuk seseorang yang meninggal karena sakit. Sungsik beranggapan, mungkin aja saat pria lansia itu tewas, seseorang mampir ke rumahnya. Sungsik beranggapan begitu karena di mulut pria lansia itu ada saus jajangmyeon. Sungsik langsung menyudutkan pemilik restoran dengan bertanya, kau kan pelakunya? Pemilik restoran yang mendengar itu langsung menghampiri Sungsik dan menyatakan rasa tersinggungnya atas ocehan Sungsik. Sungsik hanya tersenyum dan pergi dari sana. 1 bulan kemudian, kita melihat seorang wanita berlari ketakutan di koridor jalan karena seorang pengemudi motor yang mengejarnya. Namun tiba-tiba, Sungsik melompat ke arah motor tersebut, sehingga pengemudi motor terjatuh. Sungsik memukulinya dan membuka helmnya. Ternyata itu adalah pemilik restoran jajangmyeon. Sambil menangkap pemilik restoran, Sungsik bertanya kepada wanita yang dikejar oleh pemilik restoran itu. Sungsik menanyakan keadaan wanita itu. Pemilik restoran kebingungan dan bertanya, Sungsik, kau bisa melihat wanita itu? Wanita itu pun berdiri dan memperlihatkan dirinya. Sungsik yang melihat wanita itu jadi ingat tentang foto-foto dari kasus sebelumnya. Ternyata itu adalah wanita yang tewas terjatuh dari jendela rumahnya. Sungsik dengan kebingungan berkata, loh, bukannya kamu sudah mati? Pemilik restoran berkata, betul, dia udah mati. Wanita itu seharusnya nggak ada di sini lagi. Pemilik restoran berusaha membebaskan diri dari Sungsik untuk mengejar wanita itu. Tapi Sungsik terus menahannya. Sampai sebuah mobil ada di depan mereka. Ketika itu, Sungsik melihat mata pemilik restoran. Dan dengan kebingungan bertanya, ada apa dengan mata si pemilik restoran? Kembali ke waktu sekarang, Sungsik mendatangi toko lampu Wonyong dan bertanya mengenai ciri-ciri pemilik restoran. Karena Sungsik melihatnya melarikan diri ke arah sini. Tapi sebelum Wonyong menjawab, Sungsik melihat Jiong yang sedang mau keluar dari toko lampu. Sungsik menghentikannya karena melihat ada tetesan darah di lantai toko lampu itu. Jiong berdalih dengan mengatakan itu adalah darah menstruasinya. Mendengar itu, Sungsik memberikan jas hujannya kepada Jiong. Dan Jiong pun pergi meninggalkan toko lampu. Wonyong lalu bertanya kepada Sungsik, bagaimana Sungsik bisa sampai ke tempat ini? Kita kemudian melihat seorang asisten pengurus mayat di rumah duka ketakutan mendengar suara-suara yang keluar dari mayat seorang wanita. Ketika asisten itu memberitahu kepada kepala pengurus mayat, dia menjelaskan kalau itu adalah bunyi gas dari mendiang. Kepala pengurus mayat meminta asistennya itu untuk meminta maaf kepada mendiang.
karena tidak menghormati mendiang dan meminta asistennya itu untuk beristirahat sejenak. Kepala pengurus mayat kemudian mengambil alih proses pembersihan. Dan saat melakukannya, dia mengobrol dengan wanita yang sudah meninggal itu. Wanita itu mulai bersedih karena memikirkan kematiannya dan tidak bisa menerima kalau dirinya meninggal secepat ini. Kepala pengurus mayat menghiburnya, meminta wanita itu melupakan dan merelakan semuanya, menjanjikan kalau wanita itu akan pergi ke tempat yang lebih baik. Sementara itu, ketika Yongji berada di dalam lift, seorang pria yang basah kuyup dari ujung kepala sampai ke ujung kaki mengikutinya. Pria itu berkata kalau dia mau ke lantai 8. Itu adalah bangsal ICU tempat Yongji bekerja. Pria itu kemudian bertanya, apakah pasien dari kecelakaan itu punya peluang untuk pulih? Yongji menjawab bahwa itu semua tentang keinginan pasien untuk hidup. Pria itu kemudian mulai menangis setelah mendengar jawaban Yongji. Tapi tangisannya malah membuat lift jadi kebanjiran. Yongji yang mengalami hal ini tentu terkejut dan ketakutan. Yongji terus-menerus meminta tolong sementara air terus memenuhi lift. Tapi tiba-tiba pintu lift pun terbuka, dan Yongji ternyata baik-baik saja. Dia pun kebingungan dan segera keluar dari lift itu. Kembali ke toko lampu, Sung-sik menanyakan kembali tentang ciri-ciri pemilik restoran. Tapi Won-young menjawab kalau dirinya nggak pernah melihat pria dengan ciri-ciri seperti itu. Mendengar jawaban Won-young, Sung-sik pun pergi. Tapi Won-young menghentikannya dengan alasan di luar masih hujan. Dan bisa jadi orang yang Sung-sik cari akan mengunjungi toko lampu itu. Karena di daerah itu hanya toko lampu yang masih buka. Yongji kemudian berbicara dengan pasien alkoholik di ICU. Pasien itu sudah sadar dan akan dipindahkan ke bangsa lain. Di sana, Yongji menceritakan kalau dia pernah mengalami kecelakaan, lalu koma selama beberapa waktu. Dan setelah pulih, Yongji mengalami efek samping, yaitu bisa melihat sosok itulah. Si pria peminum tanya, siapa yang Yongji lihat? Yongji jawab, sosok yang kamu lihat. Aku juga lihat sebelumnya. Ternyata si pria peminum itu juga mengalaminya. Yongji berkata, karena pria peminum juga sekarang bisa melihat hal-hal seperti itu, Yongji menyarankan agar dia berhati-hati mulai dari sekarang. Saat sampai di apartemen, Hyunju bertemu dengan seorang pria yang sedang mencari anjing yang menggonggong. Hyunju kemudian menyalakan senternya. Hyunju terkejut melihat pria itu seperti beku. Tertumpuk salju di sekujur tubuhnya, padahal hari itu nggak bersalju. Hyunju langsung tahu kalau pria itu adalah orang asing yang dimaksud oleh Won-young. Jadi Hyunju mengikuti saran Won-young dan berbicara kepadanya seperti orang biasa, lalu pergi. Kembali ke rumah sakit, terungkap bahwa 6 orang yang sekarang sedang berada di ICU tempat Yongji menjadi perawat adalah orang-orang yang selama ini diceritakan. Orang-orang itu adalah detektif Sung-sik, pria dari bus yang bernama Hyun-min, penulis dari Rumah Aneh bernama Sun-hye, siswa yang bernyanyi di gang untuk mengusir rasa takutnya bernama Ji-woong, pria yang hampir mati kedinginan yang bertemu dengan Hyun-ju, dan pria yang dikubur hidup-hidup karena berhutang uang kepada orang lain. Tapi di manakah Ji-young dan wanita yang mengenakan sepatu hak merah? Ketika Hyunju sampai di rumahnya, semua lampu mati, dan ada banyak bola lampu di tempat sampah. Hyunju menemui ibunya dan meminta maaf kalau hari ini Hyunju nggak bisa membelikan bola lampu yang baru. Karena Hyunju terus bertemu dengan orang-orang aneh. Hyunju kemudian memeluk ibunya. Terungkap kalau ibu Hyunju sudah meninggal, sahabat nonton. Wanita yang diurus oleh kepala pengurus mayat adalah ibu Hyunju. Hyunju juga mengatakan kalau ibunya berbau bunga. Ini karena jasad ibu Hyunju memang dikelilingi bunga dalam peti mati di kamar mayat. Sementara itu, Ji-young mencoba mengintip ke pintu rumah Hyunju. Dia kemudian mengatakan sesuatu seperti, apakah kamu mengatakan mereka berdua bersama? Apakah menurutmu mereka saling kenal? Akhir dari episode 4 meninggalkan makin banyak pertanyaan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.